Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fahira dengan NIM 2316789, Prodi Ilmu Komputer. Jadi pada mata kuliah kali ini, yaitu desain pemrograman web, saya membuat program CRUD, yaitu tentang tentang CRUD BPJS pada pasien BPJS. Baik, langsung saja di index.php. Saya membuat register formnya yang pertama. Di sini saya menggunakan CSS internal. Di sini untuk tabel. Habis untuk inputannya. Nah, di bagian body saya menggunakan div dengan kelas container. Ini merupakan bentuk dari register form BPJS-nya dengan jika nanti menginput atau mensubmit datanya akan dikirimkan ke data.php dengan menyambungkannya ke database melewati file koneksi.php. Nah, ini merupakan kode untuk mengkoneksikan atau menghubungkan ke database yang telah saya buat, yaitu database BPJS. Ini membuat koneksi ke database, yaitu variabel koneksi untuk memeriksa kode berikut untuk memeriksa koneksi. Jika koneksi error, maka dia akan menampilkan koneksi gagal. Tapi jika koneksi berhasil, dia akan menampilkan koneksi berhasil. Lalu selanjutnya ada file data.php. Nah, di sini tuh data-data yang telah diinput dan telah disubmit dari index.php tadi akan ditampilkan di halaman data.php. Ini kita menyambungkan koneksi.php-nya. Lalu di sini ada kode proses tambah data dengan metode post. Jika disubmit, maka akan menampilkan nama, nomor, alamat, jenis kelamin. Nah, ini merupakan query untuk data yang telah ditambahkan. Data yang telah ditambahkan akan langsung dikirim ke database-nya BPJS. Lalu untuk menampilkan datanya ada query select from table tb BPJS. Nah, yang di bawah ini untuk memprint atau menampilkan hasil yang telah di submit index.php, lalu data.php ini menampilkan hasil submitan itu dari database mengambil datanya dari database lalu ditampilkan di sini. Jadi di sini saya menggunakan update dan delete sesuai judul yaitu dengan CRUD. Jika menekan tombol update, maka dia akan langsung ke update.php. Ini merupakan fungsinya. Lalu ada tombol delete, maka dia akan menghasilkan atau menjalankan fungsi atau kode yang ada di delete.php. Nah, jika tidak ada data yang disubmit, maka dia akan menghasilkan atau menampilkan tulisan tidak ada data. Ini juga untuk CSS ya, saya menggunakan CSS internal. Lalu kita langsung saja ke update.php. Ya, jadi ini juga untuk mengkoneksikan ke database atau menghubungkan database. Lalu
get ID untuk mendapatkan ID. Lalu jika disubmit, maka dia akan mempost atau menghasilkan nama, nomor, alamat, jenis kelamin, serta mengupdate data di tabel BPJS pada database BPJS. Nama pasien, nomor kartu, tempat tinggal, jenis kelamin, dan juga ID yang otomatis atau auto increment. Jika berhasil diupdate, maka dia akan menghasilkan alert data berhasil diperbarui. Lalu ada tombol untuk kembali ke data.php. Namun jika pengupdatean gagal, dia akan menghasilkan error updating record. Nah, di sini ambil data dari database berdasarkan ID yang dikirimkan. Select from dari tabel TB BPJS, di mana ID variabel ID yang kita inginkan atau yang kita tujukan ya. Nah, ini update datanya. Data mana yang mau kita update, apakah itu nama atau nomor kartu, tempat tinggal, jenis kelamin. Namun jika tidak ada data atau tidak berhasil untuk membaca datanya, dia akan menghasilkan data tidak ditemukan. Jika ID-nya bermasalah atau tidak ditemukan, dia akan menghasilkan ID tidak ditemukan. Lalu lanjut ke delete.php. Seperti biasa, ini untuk mengkoneksikan, menghubungkan ke database. Lalu ini untuk memeriksa apakah ada parameter ID yang dikirimkan melalui URL. Jadi get ID, mengambil ID, lalu hapus data dari database berdasarkan ID yang dikirimkan, ID yang kita pilih nanti dari data yang sudah ada. Ini query-nya untuk menghapus dari tabel TB BPJS di mana ID yang kita inginkan. Lalu jika query-nya berhasil atau benar, maka dia akan memprintkan data berhasil dihapus. Lalu juga ada tombol untuk kembali ke halaman register form, yaitu ke halaman index.php. Namun jika dalam penghapusannya gagal, dia akan menghasilkan alert error deleting record atau ID tidak ditemukan. Berikut hasilnya. Nah, kita ketik BPJS, dia akan otomatis langsung ke halaman index.php. Berikut kita contohkan. Nah, jadi di sini saya menambahkan untuk melihat data tanpa harus kita input data dulu. Memunculkan alert, data berhasil ditambahkan, oke. Nah, jadi di sini akan menampilkan data dari file data.php. Kita tes update-nya, maka akan otomatis langsung akan muncul apa yang ingin kita ubah atau kita update datanya. Jika berhasil, maka data berhasil diperbarui. Jika berhasil, maka data berhasil diperbarui. Di sini ada tombol kembali ke data peserta BPJS. Nah, coba kita delete. Data berhasil dihapus, maka kita kembali ke register. Kita bisa juga langsung melihat datanya tanpa harus menginput data. Berikut.